你这血阵法？看来只能仰仗老夫。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Martial Peak atau Kang Sapu yang overpower, yang tak lain ya, yaitu Yang Kai. Untuk di episode sebelumnya, kita sudahlah melihat kalau Yang Kai telah bekerjasama atau bersatu dengan si Dewa Iblis atau si Raja Iblis untuklah menjadi lebih kuat lagi. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu, di tempat keluarga geng berdarah, jelasnya untuk keluarga Humeier, mereka sedanglah berdiskusi tentang sebuah harta karun yang tersembunyi, dan semua ini telah ditemukan oleh Humeier dan mereka akanlah segera untuk menyelidikinya. Akan tetapi tempat tersebut begitu sangatlah berbahaya, mereka tidak boleh untuklah terburu-buru. Jadi mereka haruslah mencari beberapa master untuklah menyelidiki tempat tersebut. Tetapi untuk Long Zhantian, sebagai ayah dari Long Hui, dia tetaplah ingin cepat buru-buru dan meminta kepada ayah Humeier untuklah segera melakukannya. Alasan dia menyuruhnya untuklah buru-buru, agarlah ayah dari Humeier ini mendapati sebuah musibah, dan pihak dari Long Zhantian sendirilah yang akan membantunya. Maka dari itu, dia akanlah mendapati sebuah apresiasi, dan untuk anaknya yaitu Long Jun akanlah bisa menikahi sosok dari Humeier. Ya elah. Tetapi secara tiba-tiba terjadinya sebuah getaran yang dimana ada seorang master telah datang meminta kepada Long Zhantian keluar sekarang juga. Yang tak lain itu semua berasal dari Tetua Ming yang sedanglah murka. Setelah mereka semua keluar, mereka menjadi begitu terkejut, tetapi tidak mengetahui kalau Tetua Ming ini berasal dari pavilion pedang. Yang mereka tahu untuk saat ini Tetua Ming berada di puncak alam ilahi, dan untuk ayahnya dari Humeier berada di level 7 alam ilahi. Dan dia pun menjadi begitu sangatlah ketar-ketir karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuklah menghadapinya. Dirinya memperkenalkan diri sebagai Humen, sebagai pemimpin geng pertempuran berdarah. Tetapi Tetua Ming tidaklah peduli, yang dia cari untuk saat ini yaitu Long Zhantian. Dan jika memang hari ini mereka tidak akanlah mengeluarkan Long Zhantian, semuanya akanlah dibuat sengsara, adau. Namun dengan begitu bodohnya, cucu dari Long Zhantian yaitu Jun-Er malah menghina-hina Tetua Ming kalau dia ini adalah pria yang begitu gemuk dan tidak tahu diri sama sekali. Sontak untuk kakeknya cukuplah begitu terkejut karena dia sedanglah menyembunyikan identitasnya, tetapi cucunya malah membongkarnya. Untuk Tetua Ming akhirnya mengetahui kalau di depannya ini adalah cucu dari Long Zhantian, maka dia akanlah menyanderanya terlebih dahulu agarlah kakeknya ini datang untuk menemui dirinya. Namun sebelum itu, dia langsunglah mempertanyakan apakah untuk Long Jun ini adalah adik laki-laki dari Long Hui. Dan juga, bukankah ada sebuah rumor kalau Long Hui ini dikatakan sebagai orang terkuat? Apakah untuk adiknya juga bisa dikatakan sebagai orang terkuat? Tetapi pada nyatanya untuk saat ini, Long Hui benar-benar adalah orang yang begitu lemah. Berarti untuk adiknya juga termasuk orang yang begitu lebih lemah lagi. Mendengar itu, Long Jun cukuplah begitu tersinggung dan meminta kepada Tetua Ming untuklah menghadapinya. Mendengar itu, Tetua Ming langsung tertawa terbahak-bahak kalau bocah yang berada di depannya memang sama sekali tidaklah sadar diri. Sehingga untuk membuat dia sadar dengan posisinya, Tetua Ming langsung memberikan sebuah pelajaran dengan beberapa pukulan. Berkat dari penyerangan tersebutlah membuat Long Zhantian akhirnya muncul dan begitu sangatlah murka kepada Tetua Ming karena dia sangatlah berani untuklah menindas generasi muda. Tetapi ya, ini adalah satu-satunya cara agar dia benar-benar keluar dari persembunyiannya.
Sayangnya untuk Long Zaitin yang sangatlah membangga-banggakan kekuatannya, tetapi sangatlah mudah untuk ditekan oleh Tetua Ming. Lebih jelasnya, Tetua Ming lah yang lebih kuat daripada mereka semua. Setelah Long Zaitin mendapati sebuah tekanan spiritual, Tetua Ming hanya bisa geleng-geleng kepala. Dia menamai dirinya sebagai naga di langit, tetapi pada nyatanya kemampuan ia lebih buruk daripada kura-kura. Mengapa dia tidak menyebut namanya sebagai Long Jaiti? Sayangnya untuk saat ini Tetua Ming tidaklah menjelaskan kedatangannya, membuat sebuah kesalahpahaman antara geng pertempuran darah. Human sebagai pemimpin dari klan ini, dia juga tidak bisa membiarkan Tetua Ming terus-terusan menindas bagian darinya. Jika ini diteruskan, maka reputasi mereka akanlah benar-benar hancur. Dan dia juga berhasil untuklah menyelamatkan Long Zaitin. Lalu, Human pun langsung mempertanyakan kepada Tetua Ming apa yang membuat dia benar-benar tersinggung dengan geng pertempuran darah. Dan Tetua Ming pun langsunglah memberitahunya. Mereka memang tidaklah menyinggung dirinya, tetapi pihak merekalah yang berani untuk menyentuh gadis kecilnya. Dan jika mereka masihlah belum mengetahuinya, maka tanya saja ke Long Hui yang sudahlah berada di dunia bawah. Wadah. Dan juga untuk lebih jelasnya, tanyakanlah kepada Long Zaitin apa yang sedang dia rencanakan dalam beberapa hari terakhir ini. Sontak untuk Long Zaitin sendiri, ternyata dia tidaklah tahu menahu tentang keberadaan dari Long Hui. Bahkan mereka tidak pernah bertemu selama sebulan ini. Mereka hanyalah berkabar dan menceritakan apa yang terjadi tentang masalah Humeier dan juga Yang Kai. Dan untuk terakhir kalinya yang hanya dia tahu tentang cerita tersebut, serta juga ada sebuah tugas yang dilakukan oleh Long Hui dan Ketua Balai Wen. Dan dia juga sudah tahu temperamen dari Long Hui ini memang suka sangatlah menggoda seorang wanita. Dan dia memungkinkan kalau Long Hui telah membawa sebuah masalah besar kepada dirinya. Dan Tetua Ming kembali memperingatkan, dia memang boleh mengganggu dirinya, tetapi tidak ada satupun dari mereka ataupun orang luar yang diperbolehkan untuklah mengganggu gadis kecilnya. Jika ketahuan, maka mereka akanlah menerima konsekuensi dengan membayarkan nyawanya. Sehingga telapak tangan yang begitu besar langsunglah dikerahkan. Sembari memberikan peringatan kepada Human kalau dia hanya inginlah mengambil cucu dari Long Zaitin, yaitu Long Jun. Alasannya, Tetua Ming inginlah menghancurkan generasinya agarlah tidak ada pewaris dan juga tidak ada keturunan. Itu adalah salah satu cara yang begitu sangatlah licik dan juga kejam. Sementara itu untuk Yang Kai, dia sedanglah menjaga sebuah toko. Dan semua ini adalah kerjaan dari Humeier atau sebuah perjanjian ya. Jika dia inginlah mendapati bibit tanaman Yang, maka dia juga haruslah membantunya. Intinya tidak ada yang namanya gratis. Tetapi selagi menjaga toko, dia selalu teringat tentang kejadian dia dengan Xianing, yaitu dengan ciuman. Lalu datanglah seorang murid wanita, dia juga inginlah membeli barang di tokonya Yang Kai. Akan tetapi wanita satu ini benar-benar begitu hebat dalam hal menawar. Bahkan untuk Yang Kai saja sebagai penjual tidak sempat untuklah berbicara. Dia terus-terusan untuklah menekannya dalam harga yang begitu sangatlah murah. Di sini Yang Kai hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Padahal untuk pakaian dari wanita satu ini berasal dari pavilion pedang yang sama. Tetapi mengapa dia menawar harga yang cukuplah begitu rendah? Beruntungnya Yang Kai tetaplah menolak, yang membuat wanita tersebut memberikan salah satu tas penyimpanan yang dimana tas ini berisikan salah satu bibit buah energi Ki yang juga. Sontak ya untuk Yang Kai langsunglah menerimanya dan memberikan resep obat-obatan yang dia inginkan. Akan tetapi setelah dari semua itu, terjadinya sebuah getaran yang begitu dahsyat, yang dimana getaran itu berasal dari serangannya Tetua Ming. Untuk Yang Kai sendiri telah mengetahui kalau semua ini berasal dari Tetua Ming, dan dia menjadi begitu sangatlah khawatir karena Tetua Ming sebenarnya terlalu berlebihan.
Sehingga Yang Kai pun memutuskan untuklah pergi ke sana. Sementara itu ya di TKP, Human dan juga sang tetua mencoba untuklah menahan telapak tangan dari tetua Meng. Walaupun begitu sangatlah berat, mereka tetaplah terus berjuang untuk bertahan. Tetapi apa daya, mereka bukanlah tandingan dari tetua Meng yang membuat telapak tangan tersebut langsunglah menghantam mereka bertiga. Bahkan dampak dari hantaman tersebut juga, gerbang dari geng pertempuran darah hancur lebur. Setelah dari hantaman tersebutlah membuat masalah baru muncul, yang dimana sebelumnya kan mereka ini berdiskusi tentang harta karun yang berada di bawah tanah. Dan tempat mereka ini adalah pertambangan energi Qi Yang. Kebetulan serangan dari tetua Meng menghancurkan tempat tersebut. Maka untuk harta karun yang berada di bawah tanah juga ikut-ikutan muncul. Dan muncullah dua sosok binatang surgawi, yaitu burung phoenix dan juga sang naga. Untuk tetua Meng langsung mengatakan ini adalah sebuah keuntungan yang besar, yang dimana di depan mereka ini adalah segel phoenix berbentuk naga yang sedanglah mengumpulkan energi. Namun sayangnya segel tersebut tidak ada wadah sama sekali. Jika dibiarkan, maka ini akanlah menjadi musibah yang besar. Dan juga dia yakin pasti ada sesuatu yang aneh berada di sini. Dan terjadinya sebuah ledakan spiritual yang membuat tetua Meng langsunglah mengingat dan juga menyadari kalau semua ini adalah gua warisan kuno, yang dimana dia juga sedanglah mencari-carinya selama bertahun-tahun ini. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Kamis minggu depan ya guys. Wah, semakin kesini semakinlah menarik. Dan juga kekuatan dari tetua Meng sungguh begitu luar binasa. Jadi ya untuk di akhir-akhir tentang segel phoenix naga ini, apakah bisa disebut sebagai peruntungan atau sebuah musibah yang akanlah datang? Itu tergantung dengan mereka ya. Bisa mengatasi, maka itu adalah sebuah keuntungan. Tetapi jika tidak bisa mengatasinya, maka itu adalah sebuah bencana. Karena bagaimanapun juga, sesuai perkataan dari tetua Meng, jika segel phoenix naga ini tidak memiliki wadah sama sekali yang bisa untuk menampungnya, maka itu akan menjadi musibah. Dan sudah pasti ketebak lah ya, siapa wadah yang paling cocok untuk semua ini, yang tak lain adalah Yang Kai itu sendiri. Dan kebetulan dia sedanglah menuju ke sana untuk melihat apa yang terjadi guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.